anak-anak, selamat pagi. Selasa 27 Juli 2021. Kita bertemu kembali dalam PJJ hari ini. Hari ini kita akan belajar dua pelajaran, yaitu matematika dan pendidikan agama Katolik. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu akan memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Hari ini kami akan memulai pelajaran. Lindungilah dan berkatilah kami supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami masih mohon penyertaan-Mu untuk hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matematika KD 3.1 dan 4.1. Pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Peserta didik dapat menyederhanakan pecahan dengan tepat. Masih ingatkah anak-anak dengan apa yang dimaksud pecahan? Contoh di bawah ini ada gambar kol ya, warna ungu. Dibagi dua, nilainya menjadi separuh atau setengah-setengah. Nilai kubis ungu adalah setengah. 1 kita sebut pembilang dan 2 adalah merupakan penyebut. Jadi pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Keseluruhannya satu kol, ya, kol ungu atau kubis ungu. Lalu pecahannya yang mana? Ketika dibagi dua, nilainya menjadi setengah-setengah. Itulah pecahannya, pecahan dari satu kol tadi. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut dan sebutkan nilai pecahan yang ditunjukkan gambar. Yang pertama ada gambar semangka. Semangkanya dibelah menjadi 6 bagian yang sama. Lalu ada satu bagian yang dilingkari. Berapakah nilai pecahan satu itu? Nilainya adalah 1/6. Lalu gambar di sebelah kanan ada sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Ada 3 potong pizza yang dilingkari. Maka pecahannya adalah 3/8. Kita lanjutkan ke pecahan senilai. Setelah tadi kita mengingat apa itu pecahan, sekarang kita menambah pengetahuan kita lagi ke pecahan senilai. Di situ ada satu pizza yang dipotong menjadi 8 bagian yang besarnya sama dan 4 bagian yang besarnya sama. Ya. Lalu pada bagian 8 potong, 2/8 dari bagian pizza itu nilainya akan sama dengan 1/4 pada pizza yang dipotong menjadi 4. Jadi pecahan yang berbeda dapat bernilai sama, itulah yang disebut pecahan senilai. 1/4 sama dengan 2/8. Kalau kita perhatikan lagi, pizza yang dibagi 8 dan pecahannya 2/8 memiliki nilai yang sama dengan pizza yang dipotong menjadi 4 yang nilainya 1/4. Kalau kita perhatikan gambarnya besarnya sama ya, karena dua pecahan tadi itu memiliki nilai yang sama. Pecahan senilai dapat ditentukan dengan mengali atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Tapi kita tidak boleh menggunakan angka 0 ya. Kita lihat contoh berikut. Tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Tadi dikatakan di atas bahwa
kita bisa mencari pecahan senilai suatu pecahan dengan mengali atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Cara pertama, kita menggunakan pembagian. 6/12 kita bagi dengan angka 2. Pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 2. 6 dibagi 2 diperoleh angka 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kita temukan bahwa 6/12 sama dengan 3/6. Lalu bisa kita bagi 3 juga. 6/12 dibagi 3. Hasilnya 2/4. Yang kedua dengan cara mengalikan. Sama-sama kita kalikan 2. Akan diperoleh angka 12/24. Lalu yang kedua sama-sama kita kalikan 5. Diperolehlah angka 30/60. Jadi pecahan 6/12 itu nilainya sama dengan 3/6, sama juga dengan 2/4, sama dengan 12/24, sama dengan 30/60. Jika anak-anak perhatikan, kunci dari semuanya ini adalah perkalian. Jadi ibu harap bagi anak-anak yang perkaliannya belum lancar, setiap hari berlatih perkalian. Karena kita sudah mulai menggunakan perkalian secara terus-menerus ya. Sekarang mari kita coba. Tentukan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, kita pakai dengan cara mengalikan. Yang pertama kita kalikan 2/2. Yang kedua kita kalikan 3, kita kalikan 4, kita kalikan 5, dan kita kalikan 6. Jadi diperoleh bahwa pecahan 2/3 itu nilainya sama dengan 4/6, sama dengan 6/9, 8/12, 10/15, dan 12/18. Itu ya. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Contoh, ada sebuah pecahan 20/24. Kita mau sederhanakan. Kita mau mencari pecahan senilai yang nilainya paling sederhana, paling kecil ya, dengan kata lain ya. Pertama kita bagi 2. 20/24 dibagi 2. Karena pembilang dan penyebutnya sama ya, harus dibagi 2 semua. Pertama kita peroleh angka 10/12. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. 10/12 kita bagi lagi dengan angka 2. Diperoleh 5/6. Angka 5/6 tidak bisa kita kecilkan lagi. Karena untuk menyederhanakan lagi harus kita bagi dengan angka yang sama. Jadi pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Perhatikan bahwa perkalian adalah kunci semuanya. Jadi anak-anak harus benar-benar hafal perkalian ya. Nah, ini contoh lain. Pecahan 2/4 bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Sama-sama kita bagi 2. Pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 2. Lalu ada 14/21. Pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 7. 14/21 jika disederhanakan menjadi 2/3. Sekian penjelasan Ibu, mudah-mudahan anak-anak bisa menangkapnya. Anak-anak juga bisa membaca dari buku ESPS Matematika ya. Carilah pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, tugasmu ada 10 soal. Yang pertama itu mencari pecahan yang senilai, ada 5 soal. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Lebih baik jika anak-anak membuat caranya.
jalannya, prosesnya ya. Latihan ini ada di buku ESPS Matematika halaman 6. Untuk nomor 1 bagian E itu kita lewatkan, kita kerjakan bagian F. Ya, A, B, C, D, F. Lalu untuk nomor 4-nya, maaf Ibu ralat, nomor 4 tadi ya, bukan nomor 2. Ada di soal nomor 4 di halaman itu A sampai E. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya, meskipun ini mungkin sulit, tapi tetaplah bersemangat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar, dan kalau tidak penting anak-anak just stay at home, makan makanan yang bergizi ya, dan yang paling penting semangat terus belajarnya. Terima kasih, selamat mengerjakan.